Setup gue jadi mantep banget. Pakai monitor putih, ultra wide, curve, 200 Hz plus warnanya ini kayak banget karena mereka klaim ada di 93% DCI-P3. Jadi di motor gaming dengan desain minimalis yang punya performa cocok juga untuk productivity, kita akan bahas langsung aja masuk ke videonya. Tech Manis, teknologi masa kini. Halo semuanya, gue Okto, balik lagi channel Tech Manis. Jadi ini monitor namanya adalah Acer Nitro XZ306CX. Ini monitor ultra wide curve 30 inch 1500R untuk lengkungannya dia. Jadi ini basically monitor yang tingginya itu sama kayak 24 inch, tapi dia punya ukuran lebih wide, lebih lebar, dan ada lengkungannya gitu. Jadi view kita jadi lebih natural untuk ngelihat monitornya. Dan memang ini adalah ukuran monitor ultra wide yang paling cocok, yang paling pas di ukuran meja gua. Sebetulnya gue tuh lebih suka yang 34 inch, tapi ya akan kegedean banget, nggak muat kanan kirinya gitu. Kalau monitor 24 inch idealnya itu pakai resolusi di Full HD atau 1080p, dan ini sama ya 1080p juga, tapi bedanya dia ada lebarnya, jadi ukuran itu 2560 kali 1080. Desainnya cakep banget, putihnya gue sangat-sangat suka, kakinya kokoh, tapi memang ini agak wasting space ya secara ukurannya dia. Ada kabel manajemen juga di kakinya, tentu ini udah ergonomik, bisa head adjustment, swivel, dan tilting. Kita nggak bisa rotate, karena ya buat apa, mentok juga pasti. Model face mountnya dia itu yang ke dalam 100 x 100 mm, tapi nggak usah khawatir untuk pasang kayak bracket gue ini, karena kita udah dapat extensionnya di paket pembeliannya dia. Monitornya ini clean banget ya, belakangnya full putih, ada LED yang kita bisa atur juga warnanya dari OSD nanti. Jadi kesan gamingnya dapat, tapi kalau misalnya kita pengen matiin juga ini bisa biar lebih minimalis. Port ada HDMI 2.0, ada DP 1.2, dan kita udah dapat dua kabel warna putih, jadi ini udah mantep. Ada audio out juga yang sebetulnya kita udah bisa pakai speaker internalnya dia. Refresh rate di 200 Hz, tentu ini untuk gaming kompetitif akan jauh lebih enak. Fitur VRB juga ini ngebantu untuk nge-push sampai 1 millisecond response time. Dan ini untuk UFO testnya dari hasil blurnya ini udah oke banget 200 Hz tanpa pakai VRB. Dan kalau kita tambahin VRB ini blurnya sangat-sangat minim, kita udah bisa jelas lihat objeknya. Jujur untuk kebutuhan gua 200 Hz di monitor ini tuh agak too much, apalagi untuk main game kompetitif yang gua mainin kayak Apex Legends atau Overwatch, karena PC gue itu cuma sanggup main Apex di 90 fps dan Overwatch itu cuma sanggup di 120-an fps. Kecuali gue mainnya Valorant itu bisa dapat sampai 200 Hz. Jadi itu benar-benar kepake gitu. Nah, jadi ya kalau misalnya kalian emang pengen beli monitor 200 Hz yang punya spek kayak gini, perhatiin juga spek kalian punya PC gitu. Sanggup gak kira-kira ngejalanin game yang kalian main itu sampai 200 fps gitu. Dan untuk ukuran ultrawide 21:9, pemakaian gue itu sebenarnya ya harus ada penyesuaian dulu untuk gue main game, karena ya beda aja gitu, 16:9 dengan 21:9 lebih lebar. Jadi gue harus ada sense ke kanan kirinya lebih jauh lagi, tapi enaknya adalah view angle itu lebih luas dan lebih natural karena curve-nya dia. Dan ternyata sih setelah gue pakai 30 inch ini lebih enak untuk main game kompetitif dibanding yang 34 inch. Menurut gue 34 inch itu terlalu lebar ya, terlalu luas. Jadi untuk gua gerak dari ujung ke ujung tuh capek banget matanya. Sementara di 30 inch itu kita udah bisa nge-cover semuanya. Menurut gua itu lebih effortless aja di 30 inch. Nah, beda cerita untuk main game casual sih. Kalau game casual kayak AAA yang ngeliatin pemandangan banget, 34 menurut gue jauh lebih enak dibanding 30. Karena kita benar-benar bisa lebih luas ngelihatnya, lebih megah gitu kalau di 34. Kalau di 30 ini ya memang lebih cocok untuk kompetitif sih menurut gue ya. Dan untuk casual sebenarnya enak-enak aja. Gue juga pakai di bawah kemarin nyobain di Xbox, cuman sayang aja Xbox itu nggak support 21:9, cuman 16:9. Jadi di kanan kirinya itu ada bar itemnya. Monitor ini pakai panel VA dan menurut gue ini masih wajar karena kebanyakan monitor curve itu pakai VA. Kalau IPS itu harganya mahal banget. Dan jujur untuk VA di monitor curve itu menurut gue jauh lebih bagus dibanding VA di flat monitor ya. Karena dia melengkung, jadi ya lebih natural kita ngeliat kanan kirinya, jadi warna itu nggak bias. Sekarang kita ngomongin warna dari panel si monitor ini. Color gamutnya dia itu ngeklaim ada di 93% DCI-P3, dan Acer berani naruh DCI-P3 gitu, bukan sRGB atau NTSC. Dan setelah gue tes beneran dapet
color gamut yang super bagus banget. Fiturnya malah lebih besar 1% dari apa yang gua tes, gua dapat 94%. Dan untuk sRGB ini dapat di 99,9%. Ini kayaknya memang untuk color kalibrasi gua itu mentokin di 100% karena ya biar lebih akurat aja. Terus untuk Adobe RGB dia dapat di 83,2%. Untuk kualitas warna dari monitor ini secara bawaan sih bukan yang bagus banget gitu ya. Ini ya standar aja. Gua ada tes 3 profil warna yang ada di OSD-nya dia. Yang pertama itu ada settingan default, sama sekali nggak gua ubah ya. Kita dapat untuk akurasi warna rata-rata itu ada di 3,48 delta I, dengan akurasi warna putih ada di 3,54 delta I. Dan untuk gamma defaultnya dia itu 2,2, tapi hasil yang gua dapetin ini dia di bawah 2 ya. Dan ketika gua ganti gamma 2,4 ini baru mendekati gamma 2,2. Jadi ya ini kurang akurat lah untuk gammanya dia. Terus gue ganti ke preset user, dapat akurasi warna rata-rata itu ada di 3,27 delta I, dan warna putihnya ini jauh lebih akurat dari yang tadi, yaitu di 0,35 delta I. Dengan gamma masih kurang bagus ya, di bawah 2. Untuk preset normal ini nggak sebagus user ya, kita dapat akurasi warna rata-rata itu di 3,41 delta I, dan gammanya juga masih di angka 2,0. Dan kita ganti ke sRGB, dapat akurasi warna rata-rata itu di 3,54 delta I. Jadi yang paling bagus itu ada di user. Makanya di sini gue coba untuk kalibrasi yang user aja. Jadi profile user itu gue pakai untuk kalibrasinya dia. Di sini gue kasih untuk gammanya itu di 2,2, dan ada beberapa settingan yang gue ubah. Kalian bisa lihat aja settingan itu kayak gini. Dari hasil kalibrasinya gue tes kedua target, yaitu sRGB dan DCI-P3, karena emang itu yang dijanjiin sama si Acer, yaitu P3-nya bagus. Dan hasilnya memang ini adalah monitor dengan P3 tertinggi yang pernah gue review ya. Bagus banget untuk putihnya, ini akurat, dan warna secara keseluruhan itu juga dapat di 0,88 delta I ya. Ini untuk color space P3 loh, kalian bayangin. Dan untuk sRGB tentu ini lebih bagus lagi, putihnya makin akurat di 0,16 delta I, dan average-nya itu di 0,47 delta I. Dan untuk gammanya dari kedua tesnya ini rapi banget sesuai dengan targetnya di 2,2. Dan terakhir untuk brightness, maksimum gue bisa dapat di 407,7 nits, dimana klaimnya dia itu di 400 nits maksimalnya. Jadi ini benar-benar monitor yang bagus banget, secara fisik bagus, dan isinya juga bagus. Kalian bisa pakai juga ICC profile-nya, nanti gue akan cantumin, dan kalian bisa ikutin OSD profile-nya juga, settingannya kayak apa. Ya semoga itu sama, karena ya cukup hoki-hokian juga ya. Jadi ini monitor yang bagus banget, secara fisik bagus, dalamannya juga bagus. Gue sangat rekomendasiin untuk kalian kalau misalnya punya monitor ini, dikalibrasi aja biar lebih maksimal lagi untuk kualitasnya dia. Gamutnya memang udah luas banget ya, P3-nya bisa sampai 94%, sRGB udah bisa di 99,9%, 200Hz bisa diajak untuk main game, tapi kita tetap bisa produktif untuk manfaatin dia punya layar, dari multitaskingnya, dari kualitas warna panelnya sendiri, ini udah oke banget. Ya, selama gue nge-review monitor belakangan ini yang udah pakai alat kalibrasi yang sekarang gue pakai, si monitor Acer Nitro XZ306CX ini yang paling bagus datanya. Untuk harganya juga dia bagus ya, untuk ukuran monitor ultrawide 200Hz dengan kualitas kayak gini ada di 4.199.000, dan kita udah dapet garansi 3 tahun spare part, 3 tahun service, 3 tahun panel, plus 1 tahun damage protection juga. Jadi udah lengkap banget ya. Ya, jadi kalau misalnya kalian emang suka sama monitornya, kalian bisa langsung aja cek linknya, udah gue taruh di bawah. Jadi segitu aja untuk video kali ini. Thank you banget udah nonton. Kalau suka boleh like, share, subscribe. Gue sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.